Suatu hari ada yang nanya di kolom komentar video YouTube gue. Udah agak lama sebenarnya. Gue mau bikin video ini juga sebenarnya udah agak lama. Tapi pertanyaan tersebut selalu terpikir sama gue sehingga gue selalu terpikir untuk bikin video ini, akhirnya kejadian juga. Kolom komentarnya sederhana sekali, nanyanya cuman apa kabar Comika? I don't balance my work and my life because they're all jumping in the same trampoline. Assalamualaikum. Work-life trampoline. We're still hustling because we love what we do what we love. Pusing tapi bahagia. Carilah pekerjaan yang capeknya membuat kamu bahagia. Gokil. Work-life trampoline, baby. Buat gue itu menarik sekali ada orang nanyain kabar sebuah perusahaan gitu. Tapi itu mungkin karena terutama ketika pandemi itu gue banyak banget bikin konten yang bercerita tentang Comika. Lalu pasca gue pindah ke New York, gue nggak aktif berada di Comika. Orang nggak bisa ngelihat kegiatan gue dengan Comika walaupun hampir setiap hari ada meeting dan segala macamnya. Mereka jadi pengen tahu, ngomong Comika apa kabar ya? Dulu waktu masih ada 0044 weekly vlog, gue jadi ngelihat si Panji sebagai entrepreneur soalnya. Jadi apa kabar Comika? Gue mau coba untuk jawab karena kebetulan gue juga bisa nonton sebuah dokumenter di Netflix tentang N1, The Rise and Fall of N1. Lalu sambil gue nonton itu, gue ngerasa ada cukup banyak kesamaan antara N1 dengan Comika. Dari yang gue tonton, ada hal-hal yang serupa, ada hal-hal yang beda. Walaupun datangnya dari misalnya sudut pandang atau permasalahan atau hal yang sama, tapi kemudian kami memilih untuk ngambil jalan yang beda. Tapi ada banyak banget yang bisa dipelajarin. Dan di satu sisi, gue tuh tahu banget N1 karena dulu bisnis pertama gue tuh Ref Basketball Clothing. Salah satu inspirasi dari Ref Basketball Clothing waktu bikin clothing ya pakaian adalah kaos-kaos awalnya N1. Your game is as ugly as your girl. Itu tuh ada di era dulu gue kan kuliah 97, gue lulus 2003. Ada di periode-periode itu tuh. Gue ngeliat dari itu zamannya masih kaos, kemudian jadi sepatu. Yang mana orang di Bandung, karena gue tokonya di Bandung kan. Judulnya Andi, ini sepatu Andi berapa harganya gitu kata orang. Jadi gue paham dengan N1, jadi ngerasa deket gitu dengan ceritanya. Tapi di sisi lain, street ballers, setidaknya yang tergambarkan di dokumenter itu ada banyak kesamaan dengan komika, terutama komika Indonesia. Fakta bahwa mereka datang dari kehidupan yang sederhana, kemudian tiba-tiba jadi besar dengan begitu cepat, dengan bakat yang mereka punya, dengan kepribadian yang mereka punya, dengan karakter yang mereka punya. Itu tuh mirip sekali antara street baller dengan komika. Jadi gue pikir gue mau ngebahas soal film dokumenter tersebut, tapi terus kemudian gue bandingin dengan Comika. Dan gue bikin catatan banyak banget, saking banyaknya sampai gue nggak bisa gue hafal. Gue bikin contekan supaya omongan gue agak ngurut. Tapi harapan gue di akhir video ini, kabarnya Comika jadi bisa disampaikan kepada lu, jadi ngerti, oh saat ini Comika seperti itu. Mungkin untuk gambaran awal aja, untuk yang belum tahu, Comika itu adalah perusahaan stand up comedy 360. Saat ini kami nyebutnya gitu. Kenapa gue bilang saat ini? Karena sebentar lagi kami akan geser mungkin 1-2 tahun ke depan. Tahun depan dan tahun depannya lagi akan ada perubahan yang cukup besar juga di Comika yang membuat deskripsi terhadap perusahaan kami jadi berubah. Tapi untuk sekarang kami nyebutnya 360 Company. 360 Stand Up Comedy Company. Di dalam Comika ada management talent, ada promotor event, ada Comika Management tadi, ada Comika Event yang kerjanya mempromotori pertunjukan, jalanin tour juga. Terus ada Comika.id. Comika.id sebenarnya perusahaan PT terpisah, tapi salah satu sahamnya PT WPI ada di CTI. CTI itu Comika Tahu Indonesia. Comika yang gue pegang ini WPI, Wong Sudan Pratama Indonesia, megang bersama dengan Angga Diandri. Comika.id adalah perusahaan digital content stand up comedy yang mungkin cara sederhananya adalah untuk menggambarkannya adalah kayak OTT streaming service tapi untuk stand up comedy yang dalam proses untuk bergeser
menuju subscription business dengan app sendiri. Salah satu yang lagi dikembangkan kalau lu perhatiin adalah habit menuju subscription-nya sebenarnya. Ada ratusan judul di situ dari ratusan komika Indonesia. Oke, abis itu Comika Management, Comika Event, Comika.id, ada Comika Media, itu adalah kanal berita informasi tentang khususnya stand up komedi, umumnya komedi. Slogannya lucunya tuh di situ, beritanya tuh di sini. Parodi dari lucunya tuh di sini, lo tau kan? Lucunya tuh di situ, tapi beritanya di sini. Kemudian mereka kerjanya ngeliput komedi, tapi bukan cuma untuk Comika, semuanya diliput. Emily bikin pertunjukan diliput, HH bikin pertunjukan diliput, orang-orang Paski bikin acara juga diliput. Pokoknya semua yang berhubungan dengan komedi, bahkan dari luar negeri juga diliput. Jadi ada manajemen, ketika manajemen mau bikin show ada Comika Event, ketika mau dijadiin konten ada Comika.id, ketika mau diliput ada Comika Media, ketika mau ngurus merchandise ada Physical, FISIKKAL, nyaris semua barang yang gue pakai, kalau lo lihat di .id weekly vlog, terutama stand up gue itu barang physical semua tuh. Yang mana dia fokusnya di merchandising business, tapi lebih ke kredonya itu lebih kepada bahwa barang fisik itu sekarang jadi lebih berharga gitu di era serba digital. Untuk punya sesuatu yang fisik tuh ada nilainya gitu. Lu nggak bisa tanda tangan digital download, tapi lu bisa tanda tangan DVD gitu kasarnya ya, atau vinyl gitu. Terus ada lagi Pecahkan. Pecahkan itu adalah lembaga edukasi stand up komedi, di mana tugas utamanya adalah membantu melahirkan lebih banyak komika-komika solid, karena itu yang dibutuhkan. Nah, ada beberapa unit lagi di dalam Comika, ada SMDC, Social Media and Digital Content, terus tentu ada finance, hukum, ada promosi, ada sponsorship and partnership, ada banyak lah pokoknya. Kami tumbuh dengan begitu cepat, dan kalau boleh jujur agak kecepatan. Justru di masa pandemi, karena masa pandemi ternyata kami baik-baik saja. Alasannya gue udah pernah bahas di banyak video, jadi ini bukan tempatnya. Intinya lu tahu kurang lebihnya perusahaannya seperti apa. Nah, mari kita ngebahas soal si N1 Rise and Fall itu. Jadi intinya dokumenter itu mencatat kelahiran brand N1 ini sampai dengan pada akhirnya semuanya kayak bubar jalan gitu. Brandnya masih ada tapi pemiliknya udah berganti. Nah, pembelajaran pertama dari N1 itu adalah bahwa memang seharusnya kita tuh kalau jalanin bisnis tuh dari dunia yang kita cintai. Banyak orang ketika jalanin bisnis tuh ngelihat peluang bisnisnya di mana, dia ngelihat ada duitnya di mana. Bahkan dunia startup pun seperti itu. Salah satu kredo terbesarnya startup adalah ada masalah apa di dunia ini yang lu bisa selesaikan dengan produk lu. Karena keyakinannya adalah ketika ada masalah besar yang lu bisa selesaikan dengan bisnis lu jadi bernilai. Dan ketika bernilai atau dianggap bernilai oleh orang, penggunanya banyak. Ketika penggunanya banyak, nilai perusahaan jadi makin gede dan seterusnya. Nanti akan ada series A, B, C, funding dan segala macamnya, go public, jual dan segala macamnya. Tapi yang jarang kesebut, ada sih beberapa orang, tapi yang jarang keangkat adalah bisnis tuh di dunia yang disukai. Biasanya tuh, dan ini yang sering gue katakan juga, alasannya adalah karena jalanin bisnis tuh berat. Akan ada masa-masa di mana duit tuh nggak ada. Kalau misalkan ketika duit nggak ada terus lu cabut, nggak akan jalan itu bisnis gitu. Dan itu banyak sekali. Gue punya teman waktu zamannya clothing dan distro, tiba-tiba dia bikin distro aja gitu. Terus gue tanya sama dia, gue nggak tahu kalau selama ini lu peduli sama street fashion gitu. Oh enggak, tapi duitnya gede banget, bilang kayak gitu. Terus dia jalanin bisnis itu, tokonya di Bintaro. Terus, tapi kan ya gitu, bisnis kan naik dan turun. Kalau lagi meledak-meledak, ntar lagi turun-turun. Dan ketika lagi turun, kalau kita nggak benar-benar cinta dunianya, jadi nggak ada alasan untuk ngejalanin bisnis ini. Padahal bisnis tuh mesti jalan panjang untuk bisa tumbuh kuat dan besar gitu. Berdiri di atas kakinya sendiri. Akhirnya cabut ketika nggak ada duitnya. Waktu
ini mungkin lu nggak relate ya, tapi dulu waktu bisnis warnet booming, mantan gue waktu itu pernah bikin bisnis warnet juga. Dia ngelihat ada duitnya, masuk ke situ karena ada duitnya. Tiba-tiba bisnis warnet dengan cepat menghilang aja gitu. Numpuk deh itu semua komputer-komputer di garasi. Tapi yang paling penting, kenapa bisnis itu harusnya datang dari dunia yang kita cintai, adalah kalau kita jalanin bisnis itu, kita otomatis langsung jadi konsumen pertama bisnis kita sendiri. Itu yang terjadi di N1. N1 itu dimulai dari 3 mahasiswa bisnis, yang walaupun kuliahnya bisnis, mereka udah tahu bahwa, aduh, ini dunianya gue nggak suka nih, karena ada salah satu yang sempat internship di kayak sebuah perusahaan apa gitu ya. Terus dia bilang, waduh ini kalau emang ini dunia karir gue sih gue nggak happy nih, gue cuma happy main basket, bilang gitu. Dia bilang gini, untuk 1 jam kuliah gue 7 jam main basket perbandingannya, jadi gue sering main basket. Nah mereka kepikiran untuk bikin bisnis dari basket. Ngumpul lah nih bertiga nih, 3 orang ini. 1 anak Stanford, 2 lagi anak mana ya? Kayaknya Pennsylvania University itu apa gitu gue lupa. Pokoknya kampus bisnis terkenal di Amerika. Terus mereka ngumpul, terus mereka lahirkanlah brand namanya N1. N1 itu, kalau misalkan ada orang main basket, terus dia nembak, terus kena foul, bolanya masuk, N1. Jadi itu dihitung 2, plus lu bisa free throw 1. N1. Di dunia basket jalanan, N1 itu ini banget gitu, nempel banget di benak orang gitu. Mereka pasti dengar N1. Terus gitu di dokumenter dibilangin orang tuh nggak ngomong N1, orang tuh teriak N1 gitu. Nah, ketika itu jadi judul atau jadi nama brand, semua anak-anak streetball langsung relate gitu. Wow, ada yang datang dari dunia kita nih gitu. Tapi bukan sekedar itu, produk-produknya. Awalnya itu cuma kaos yang ada gambar grafisnya, terus ada semua trash talk yang sering keluar di lapangan basket. Your game is as ugly as your girl. Terus now you see me, now you don't, gitu-gitulah. Ketika kaosnya keluar, mereka yang tadinya cuma sablonan kecil-kecilan terus dengan cepat tumbuh besar karena anak-anak muda pada suka gitu. Mereka nggak harus nanya konsumennya mau seperti apa. Mereka bagian dari konsumennya, sehingga ketika mereka bikin produk, kalau mereka bilang gue suka, maka konsumen juga suka. Karena dia dan konsumen datang dari dunia yang sama. Kebayang ya? Contohnya lagi nih Marc Ecko. Tahu ya fashion brand Marc Ecko? Marc Ecko itu awalnya tuh graffiti artis. Terus dia ngeliat baju-baju yang ada, baju jelek-jelek banget, udah gue bikin baju gue sendiri aja, katanya gitu. Jadi dibikin sendiri bajunya. Digambar-gambar, kasih pilok-pilok gitu. Dibawa jalan-jalan. Temen-temennya pada nanya, ini bagus banget baju, beli di mana? Bikinin gue dong, gue bayarin deh gitu. Oh ya udah kalau gitu, kasih 1 dapat duit. Nggak cukup kan, maksudnya nggak langsung jadi kaya raya karena cuma 1 kaos. Terus tiba-tiba ada lagi, gue ngeliat situ pakai baju lu bikin berapa waktu itu? Gue cuma bikin 1, mau dong. Gue juga mau. Jadi bikin selusin, terus aja. Marc Ecko nggak pernah nanya sama konsumennya mau apa. Dia adalah bagian dari konsumennya. Dia suka, maka konsumennya suka. Itu akan membantu bisnis. Makanya kalau misalkan Y Combinator ya, salah satu inkubator bisnis, selalu bilang, pernah ada satu video di mana kayak mentornya gitu bilang, aneh banget saya kalau ketemu sama orang bikin startup, terus nanya, gimana caranya gue nemu konsumen gue ya gitu. Lah gimana sih? Solusi masalah yang lu coba selesaikan itu masalahnya siapa? Jangan ngarang-ngarang sendiri. Ntar jangan-jangan lu bikin produk emang gak ada yang make karena lu gak menyelesaikan masalah siapa-siapa gitu. Kayak Marc Ecko kan masalah dia adalah gak ada baju yang keren aja menurut dia, jadi dia bikin sendiri gitu. Nah, kalau lu adalah orang yang datang dari sebuah dunia, sebuah komunitas atau ya sebuah dunia, sebuah subculture gitu. Lalu berbisnis di situ, lu tuh otomatis akan tahu siapa konsumennya. Lu sendiri. Lu bikin diri lu puas, maka lu akan ketemu sama market lu yang sama gitu. Bukan lu tuh nggak sendirian di dunia ini gitu.
N1 tuh kayak gitu, makanya tumbuh besar. Dan Comika juga seperti itu. Karena Comika adalah perusahaan stand up comedy yang niatnya itu cuma dua. Dia mau peduli sama stand up comedian, sama peduli sama penikmat stand up comedy-nya. Udah itu doang aja dua. Kebetulan, gue stand up comedian dan gue suka stand up. Gue bukan cuma stand up comedian, gue suka nonton stand up. Gue yakin banyak di antara lu sering ketemu gue di pertunjukan-pertunjukan. Ini zaman gue masih di Indonesia ya. Malah gue sering bilang ini, kayaknya di antara semua foundersnya stand up Indo, yang paling sering nonton special itu gue. Bahkan di luar talent-talent gue sendiri. Kedua tersering gue rasa Isman, karena gue paling sering ketemu sama Isman. Tapi bahkan anak-anak komunitas tahu, si Panji ini sering banget nontonin specialnya anak-anak, termasuk pas zaman pilkada ketika gue sendiri jadi objek tertawanya, gue tetap nongol, orang gue suka. Malah gue perhatiin di antara semua stand up comedian di Indonesia, yang niat keluar negeri untuk nonton stand up, kayaknya cuma gue deh. Ya gue gak pernah denger kayak Radit gitu, Isman, Rian, atau Ernest, atau siapapun, keluar untuk nonton gitu. Padahal kan kalau misalkan lu suka band, lu ke Singapura untuk nonton Dream Theater gitu kan kayak biasa gitu. Atau lu ke Australia untuk nonton U2, itu kan biasa. Kayaknya cuman gue doang gitu. Gue waktu itu ke Malaysia untuk nonton Jimmy Carr. Gue ke Singapura untuk nonton Kevin Hart. Gue ke London untuk nonton Chris Rock. Kalau nonton Louis C.K. di Madison Square Garden karena kebetulan emang lagi tour di sana, jadi sekalian. Nonton Dave Chappelle di Broadway juga pas kebetulan lagi liburan. Jadi bukan diniatin ke sana, tapi tadi aja gue tuh nunjukin kalau gue tuh emang niat keluar untuk nonton gitu. Gue tuh suka banget stand up. Yang berarti apa? Ketika gue melahirkan perusahaan ini, gue yang adalah insider tahu produk apa yang cocok untuk konsumen. Karena gue pecintanya, gue pelaku dan pecintanya. Jadi nggak perlu nanya sama orang, nanya aja sama diri gue sendiri. Apa sih menurut gue keren? Jadi itu barang. Atau tepatnya jadiin tuh barang. Karena kalau gue happy ngeliatnya, ya pasti semua juga happy. Kayak misalnya gini, lu nonton bioskop mulu. Saking suka nonton bioskop, bukan suka nonton film. Suka nonton bioskop. Lu kerja adalah untuk memuaskan kebahagiaan lu dan kesenangan lu nonton bioskop. Setiap hari lu nonton bioskop, ada hari-hari di mana lu 3 kali nonton film di bioskop. Sehari. Lu suka banget. Kalau lu udah suka banget nonton bioskop, mau nggak mau, semua kekurangan-kekurangan bioskop di Indonesia lu tahu. Semua kelebihan-kelebihan bioskop di Indonesia lu juga tahu. Bahkan lu suka kepikiran kenapa nggak pernah ada kayak gini di bioskop. Pasti deh. Sehingga ketika lu menjalankan bisnis bioskop, misalnya emang lu orang kaya atau lu dapat funding, lu tahu apa yang mau lu lakuin. Karena lu ngerasain. Nah, itulah juga kenapa di Comika tuh banyak komika. Karena bahkan waktu itu gue pernah bilang sama orang HR, gue tuh pengennya di setiap meeting selalu ada satu minimalnya seorang komika di meetingnya Comika. Jadi di setiap departemen tuh harus ada satu. Gue pernah ngobrolin sama Rama juga, salah satu komisaris, dan dia juga setuju hal yang sama. Tujuannya adalah supaya kita selalu ada komika untuk ditanya. Gimana menurut lo, ini oke nggak? Menurut lu penonton akan suka atau enggak? Cuman komika yang tahu. Kalau misalkan kita bikin event ya, di tim event nggak ada satupun stand up comedian. Masalah klasik yang sering muncul adalah jarak kursi kejauhan. Karena kalau misalnya di dunia musik, jarak penonton yang kedekatan bikin orang nengadah gitu. Tapi ini stand up. Stand up itu sebenarnya kesenian yang intim sekali. Comedy club tuh bisa deket banget, saking deketnya kaki lu bisa naruh kaki lu di atas panggung gitu. Intim sekali, ngobrolnya tuh direct gitu. Komedian terganggu kalau misalkan jarak antara dia berdiri dengan penonton tuh berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 10, 12 meter jaraknya. Terganggu sekali, kejauhan. Nggak dengar ketawanya. Komedian butuh itu. Nah ini kan hal-hal yang dipahami sama komika. Nah makanya waktu gue nonton Louis C.K. itu di Madison Square Garden, lu bisa bayangin panggungnya seperti apa kan. Jarak dari, dan gue sama anak gue, Pio, Karisma Yongha, Ari Kriting, bertiga, nonton kursi paling depan. Kursi paling depan. Itu jarak dari kursi gue ke panggung, itu cuman 1,5 meter, 2 meter.
bener-bener kelihatan gitu. Gue ngeliat tuh orang bolak-balik tuh kelihatan. Madison Square Garden loh. Emang nggak ada sih, tapi emang itu yang dibutuhkan untuk kesenian stand up. Nah, insight seperti ini kan dipahami sama komika. Lo kebayang nggak kalau misalkan ada bagian-bagian yang nggak ada komikanya, nggak ada yang ngasih tahu itu. Makanya gue selalu ngebuka kesempatan untuk komika-komika kerja di Comika. Tapi tentu gue juga ngomong sama HR, yang paling penting adalah skill setnya mumpuni. Buat apa sekedar komika, tapi terus gitu orangnya nggak punya kemampuannya untuk ngisi jabatannya gitu. Sorry, tadi gue dapat kabar mesti jemput Shira dari sekolah karena dia sakit. Jadi gue matiin, jemput anak gue ke sekolah, bawa dia ke sini. Sekarang dia udah ganti baju, udah mandi. Udah mandi, udah makan, dan kayaknya besok kami harus ke dokter. Tapi intinya kesimpulannya adalah, walaupun memang yang paling penting adalah skill setnya, artinya buat apa kita nggak hire orang masuk finance hanya karena dia komika, padahal nggak ngerti pembukuan, itu kan percuma juga. Tapi sekiranya ada peluang untuk naruh komika di situ, utamain komika. Supaya selalu ada orang, ada insider gitu, insider dari kesenian kita, supaya ada perwakilan dari konsumen yang ada di setiap meeting. Itu yang pertama. Yang kedua, supaya selalu ada stakeholder yang nguping. Tapi nanti gue jelasin di belakang. Tapi intinya adalah, kalau mau berbisnis, kita bisnis mengenai dunia yang kita ngertiin gitu. Sehingga kita nggak habis waktu untuk riset, nggak habis waktu untuk survei konsumen, karena kita adalah konsumen. Nah, kalau misalnya tim kita ini isinya keragamannya cukup, sehingga ada orang yang mampu dengan kemampuannya, ada orang yang ngerti dengan market insights-nya, maka bisnis ini akan jalan dengan baik. Kurang lebihnya itu yang terjadi di N1 dan lagi berusaha untuk tetap dikonsistenkan di Comika. Yang kedua, pelajarannya adalah di dokumenter N1 itu ada bagian di mana di awal N1, ketika mereka mulai bikin sepatu, setelah mereka berubah tuh dari berbisnis kaos jadi bisnis sepatu, itu udah beda lagi bisnisnya, dan mereka ceritanya mau mencoba untuk ngegrogotin marketnya Nike di urusan sepatu basket. Nah, mereka memutuskan untuk ngambil rookie NBA, pemain NBA baru namanya Stephon Marbury. Baru lulus dari Georgetown University, nggak lulus sih, keluar dari Georgetown University untuk masuk NBA. Awalnya kan dia main di Timberwolves, Minnesota Timberwolves. Lalu nilai kontraknya gede banget. Terus di hari pertama, kalau nggak salah, hari pertama pertandingannya, cedera ankle. Sepatunya jebol gitu. Itu kalau punya perusahaan sepatu gitu ya, sepatunya jebol, keringet dingin tuh satu perusahaan kali. Karena semua orang pada ngeliatin gitu. Iklan soal sepatu yang jebol itu mau rilis beberapa hari setelah kejadian itu. Wah, langsung suram. Yang bisa dipelajari adalah, if you're a small company, you should start from doing small things. Aspire to be a big company, but grow your way into becoming a big company. Ngerti nggak maksud gue? Jadi, kalau perusahaan lo kecil, lo lakukan apa yang perusahaan lo bisa lakukan. Jangan ngambil resiko terlalu besar gara-gara mencoba untuk ceritanya pengen jadi perusahaan yang besar, padahal belum nyampe ke sana. Kayak N1 yang masih kecil udah melakukan investment yang gede-gedean terhadap si Stephon Marbury itu. Karena kalau perusahaan kecil ngambil sesuatu yang resikonya gede, ketika itu kenapa-kenapa nggak bisa di-cover gitu. Karena perusahaan lo kecil banget gitu, nggak bisa membal balik gitu. Beda dengan misalkan Nike, perusahaannya gede, mau bikin investment gede terhadap atlet, ya bisa-bisa aja. Kalau ada apa-apa, dia masih punya kemampuan finansial gitu. Pada akhirnya, N1 kemudian geser strategi, ngendorse ke anak-anak streetball. Kebetulan sekali, zaman masih VHS gitu, nyebarlah klip soal seorang anak umur 15 tahun. 14 kayaknya. Namanya Rafer Alston.
Dikenalnya dengan julukan Skip to Milo. Singkat cerita, N1 memutuskan, oh kita kesini aja nih. Kita bikin streetball. Kita sponsorin nih pemain-pemain streetball ini dengan produk-produk N1. Sehingga kita dapat grassroots-nya. Karena mereka yang ada di antara masyarakat gitu. Kalau Nike mainnya di tatanan NBA, di atas gitu. N1 mainnya di sini nih. Nggak terkenal, nggak semeriah dan semewah itu, tapi mengakar rumput gitu. Dan dengan itu secara resiko bisa mereka ukur, habis itu mereka bisa scale up. Jadi mulainya justru dari bawah terus pelan-pelan naik gitu. Sehingga yang tadinya mereka bikin mixtape, N1 mixtape 1, di mana itu isinya kompilasi pemain-pemain termasuk si Skip to Milo. Terus begitu responnya gila-gilaan. Terus mereka bikin mixtape yang kedua, yang mana intinya adalah yaudah kita kumpulin aja pemain-pemain basket streetball yang terkenal kita kumpulin, kita kelilingin Amerika, New Jersey, Philly, DC, keliling-keliling tuh mereka tuh. Terus dari tadinya tuh ya budgetnya dikasih, nih duit lu jalanin sekian kota mesti bisa. Jadi mereka makannya pizza, tinggalnya berempat satu kamar, bunk bed, begitulah pokoknya makanan gak ada bergizi gitu-gitu. Terus mereka scale up, akhirnya jadi gede. Si yang dari tour pertama jadi N1 Mixtape Volume 2 dan itu dikasih gratis kepada semua yang beli sepatu. Jadi makin gede, makin ngegulung sampai akhirnya world tour mereka keliling-keliling Eropa, ke Jepang, sampai akhirnya masuk ESPN. Jadi sebuah reality show. Gila banget lah. Dan itu jalan yang lebih akhirnya membantu mereka untuk kemudian jadi besar. Nah, gue berkaca di Comika. Itu salah satu kesalahan terbesar gue jadi pemimpin sebenarnya. Gue tuh dari kemarin tuh ngeliatin berita-berita perusahaan-perusahaan pada PHK-in karyawannya, ribuan. Microsoft, Twitter, Facebook, Meta, Google. Banyak banget. Di Indonesia juga hal yang sama. Sama-sama pada bubar. Lalu semua, terutama di luar negeri ya, semua tuh, entah itu Twitter, entah itu Meta, entah itu Google, entah itu Microsoft, semua jawabannya sama kenapa mereka mencatin karyawan dalam jumlah ribuan itu. Kami bertumbuh terlalu cepat. Sebelum pandemi, Comika tuh ber-10. Hari ini kami hampir 80. Masuk pandemi 10, keluar pandemi 80. Karena waktu pandemi keadaan bagus untuk kami. Kalau ditambah sama talent mungkin hampir 90. Kalau ditambah sama Comika.id mungkin hampir 100. Itu terjadi karena gue ngotot untuk menghadirkan sejumlah departemen yang harus ada, sejumlah unit bisnis. Dalam rangka, sebenarnya tujuannya dalam rangka supaya satu orang komika didukung dengan ekosistem yang sehat. Gitu. Karena kalau ekosistemnya sehat, maka organisme di dalamnya ya sehat gitu. Karena lengkap kebutuhannya. Makanya itu dilahirkan. Nah, waktu itu orang yang sebenarnya mempertanyakan keinginan gue tuh sebenarnya si Angga Diandri itu. Saat itu masih manajer gue. Tapi waktu itu gue bilang, soalnya gue tahu gue mau ninggalin ini jabatan dalam waktu dekat. Sebelum itu gue mau setup ini dulu. Supaya ada. Sehingga lo bisa jalanin. Takutnya kalau gue gak setup nanti gak kejadian ini. Akhirnya yang terjadi ke N1 tuh menurut gue terjadi di perusahaan gue juga gara-gara gue. Harusnya kami pelan-pelan. Kelak kami akan bisa kayak gitu. Ketika secara perusahaan emang udah memungkinkan untuk ke situ. Karena gue lupa bahwa bisnis emang lagi begini. Tapi bisnis kan gini-gini, naik turun. Kayak waktu itu Nadim pernah dia kayaknya ada di talk show terus bilang bisnis itu what comes out
up must comes down and what goes down will go up. Dan gitu aja bisnis terus. Kayak hidup aja. Kalau lu ngelihat alat monitor jantung kan gitu, naik turun naik turun naik turun naik turun. Sekalinya flat kan berarti mati. Jadi kita tahu ketika kita naik saatnya hati-hati karena kita tahu pasti akan turun lagi. Dan itu yang terjadi sebenarnya. Dan akhirnya gue sama tim gue lagi berhati-hati banget dengan pengeluaran, dengan rekrutmen orang-orang baru. Karena kami mencoba untuk memastikan tidak ada mass layoff gitu. Walaupun gak hitungannya mass juga. Itu mungkin mass juga karena ada banyak ya. Jadi kami melakukan hiring freeze. Jadi ada banyak sebenarnya hal-hal yang kelihatan. Jadi tahun 2022 gue ke New York kan. Pada tahun tersebut di Januari, gue kemudian jalanin perusahaan berdua sama Angga Diandri. Nah di situ, ketika Angga Diandri mulai ngejabat sebagai co-CEO di sana dan gue di New York, masalah mulai kelihatan tuh. Dari sisi banyak aspek ya. Terus gue bisa memahami kalau misalkan beberapa orang jadi nyalahin si Angga Diandri. Padahal justru itu kelakuan gue yang baru keungkap di zamannya Angga Diandri menjabat juga jadi co-CEO gitu. Itu kayak misalnya siapapun yang gantiin Anies nih di DKI Jakarta, dia ngejabat nih, lalu di tahun pertamanya terus misalnya macet jadi parah, polusi ngaco, terus banjir, wah gitu-gitulah. Terus orang-orang pada nyalahin gubernur tersebut karena terjadinya di masa gubernur tersebut. Padahal kesalahan-kesalahannya itu terjadi di keputusan periode sebelumnya yang kemudian berdampak di periode dia. Misalnya ya. Nah itu yang kejadian tuh. Gue terlalu belaganya nggak kayak perusahaan kecil. Terus itu yang lagi pengen coba diperbaiki tahun ini. Kita lihat aja, moga-moga kita sama-sama bisa kerja bareng untuk menyelesaikan masalah-masalah yang gue ciptakan juga waktu itu. Nah, ilmu selanjutnya yang gue pelajarin adalah soal barrier to entry. Jadi, barrier to entry itu adalah kurang lebihnya tuh istilah yang menggambarkan sebenarnya seberapa mudah kompetitor masuk dan ngikutin apa yang lo lakuin. Barrier to entry. Penghalang untuk masuk ke bisnis lo tuh sebesar apa. Kalau barrier to entry-nya rendah, orang-orang bakal ikut-ikutan. Sehingga competitive advantage-nya lu nggak terlalu besar gitu misalnya. Dan ini terjadi di N1. N1 waktu itu kan ngambil posisi streetball. Posisi yang nggak pernah dianggap sama NBA. Dan juga nggak pernah dianggap sama Nike. Akhirnya mereka ambil tuh, mereka akuisisi. Mereka bilang, ya udah Nike terlalu tinggi, mereka terlalu elit untuk orang-orang mampu. Kita ngambil ke grassroots, kita kuasain ini. Awalnya nggak terlalu gimana-gimana banget, tapi pas N1 makin lama makin gede, Vince Carter yang sampai sekarang salah satu slam dunk contest paling gokil sih, kayaknya menurut gue eranya Vince Carter tuh 2001 ya, 2001. Slam dunk contest favorit gue tuh Vince, atau juara slam dunk favorit gue, ini akan terdengar aneh. Nomor 1 Vince Carter, nomor 2 Spud Webb, nomor 3 Michael Jordan. Nggak, tapi waktu si Vince Carter juara, dia pakai sepatu N1, yin yang putih merah. Sebelum akhirnya dia masuk ke Nike, diambil juga sama Nike. Nah ketika makin gede namanya N1, ketika streetball makin kelihatan, wah gila, basis masanya gede banget nih, ini nggak mungkin nggak kita apa-apain nih kata Nike. Akhirnya Nike main streetball juga. Karena emang sebenarnya gampang buat mereka untuk masuk main ke streetball juga. Emang gampang, barrier to entry-nya rendah. Ya mereka suruh aja pemain-pemain NBA mereka gaya-gaya kayak streetball gitu. Ya udah itu cara mereka bikin iklan yang bagus, iklan yang mewah dan mahal banget dan bagus banget tentang streetball. Habis itu mulai tuh mereka terlibat di Rockers, mereka mulai sponsorin segala macam acara-acara streetball juga. Kobe Bryant turun. Kobe Bryant kan pernah main di Rucker Park. Abis juara kalau nggak salah, terus dia turun ke Rucker Park. Akhirnya si N1 kelimpungan karena tahu, waduh anjing, akhirnya turun juga dia. Nah, itu juga gue pikirin di Comika, barrier to entry-nya tuh tinggi atau
rendah. Waktu itu gue ngobrol sama seseorang, gue rasa dia mungkin nggak mau disebut, tapi dia kebetulan subscriber gue juga, jadi mungkin dia nonton ini. Gue ngobrol dengan seorang CEO. Pada saat itu dia CEO dari sebuah perusahaan unicorn yang begitu besar, begitu terkenal, semua orang pakai. Terus dia bilang gini, sebenarnya ya, kalau cuma di comika.id, barrier to entry itu rendah. Karena uang besar bisa masuk kapan aja, ngelakuin apa yang ngelakuin dengan duit mereka gitu. Kayak contohnya, kayak Nike aja. Nike ngeliat, oh main streetball, bisa gue main streetball, masuk ke streetball, kelar dah. Bisa. Sama, misalnya ada pengusaha gede gitu, entah itu MTech, entah itu MNC, atau entah itu apa ya, Sari Roti, apalah perusahaan gede gitu. Mereka bisa aja dengan duit yang mereka punya, pas mereka lihat, duitnya lumayan nih. Misalnya kalau sekarang sih mungkin masih belum, karena mereka belum cukup besar untuk membuat mereka mencium. Tapi misalnya gitu, suatu hari jadi gede, terus mereka ngeliat, oh duitnya ada juga tuh. Ya udah kalau gitu mereka keluarin entah berapa puluh miliar untuk bayarin komika-komika. Udah gue bayar nih lu bikin spesial ya, nih gue bayar 1 miliar, bikin satu show dari barang gue. Ya komika dikasih 1 miliar, ya mau lah diambil sama dia. Lama-lama mereka dengan duit yang mereka punya banyak katalog komika-komika, produksi-produksi juga dengan duit yang mereka punya. Jadi deh semacam comika tadi misalnya. Tapi terus si temen gue yang CEO itu dia bilang, justru barrier to entry-nya tuh jadi tinggi banget kalau sebagai sebuah perusahaan secara keseluruhan. Karena memang yang diciptakan tuh ekosistem. Comika tuh berdiri seperti itu. Itu punya 2 tujuan utama kan. Pertama kan memastikan si organisme bernama komika ini dilengkapi sama habitat yang sehat, karena ekosistemnya lengkap sehingga dia bisa hidup gitu. Mau butuh manajemen ada, mau belajar stand up ada, butuh merchandising ada, mau bikin show ada, mau bikin duitnya mau pertunjukannya mau diperpanjang masa hidupnya lewat digital juga bisa, mau diliput juga bisa untuk satu komika ini. Tapi di luar itu, comika itu seperti ini karena comika ini mau nggak mau harus mendorong maju industrinya. Karena nggak ada industri stand up comedy kan, nggak kayak di Amerika Serikat. Nggak ada industri stand up comedy karena memang pelakunya sebenarnya tidak terlalu banyak. Kayak banyak ya, tapi nggak terlalu banyak sebenarnya. Sekali lagi ini analogi yang selalu gue gunakan. Karena ini paling akurat. Enaknya menggambarkan apakah stand up comedy udah matang atau belum di sebuah kota adalah dari kehadiran comedy clubnya. Bukan cuman comedy clubnya ada, tapi comedy clubnya sehat. Karena gue pernah ngitung-ngitung soal ini, apalagi gue belajar di sini di New York. Karena untuk sebuah comedy club bisa hidup, dia nggak mungkin cuman aktif atau nyala Jumat, Sabtu, Minggu. Nggak mungkin. Senin sampai Minggu harus aktif nih comedy club, harus ada acara terus. Dan kalau dihitung-hitung, sehari itu butuh 2 acara. Makanya di sini juga kayak gitu, sehari 2 acara minimal. Ada juga yang 3, ada juga yang 4. Tapi minimal sehari itu 2 acara supaya dia bisa nutupin lewat tiket setelah dipotong dengan biaya segala macam, bayaran komika dan segala macam. Dia butuh 2 acara per hari. Anggaplah satu acara 5 komika. Ya kayak di sini kan comedy club kan sistemnya kan showcase show. Jadi intinya nggak ada satu nama terkenal, pokoknya lu nonton stand up ada 5 komika solid semuanya gitu kan. Misalkan satu acara showcase 5, ada 2 acara semalam, 10 tuh. Ada 10 komika sehari, besoknya nggak mungkin 10 yang sama dong, lusanya nggak mungkin 10 yang sama dong. Oke, berarti ganti-ganti tuh. Minggu berikutnya nggak mungkin sama dengan minggu lalu dong. Kalau minggu berikutnya sama, mungkin masih mending. Tapi kalau minggu berikutnya masih sama lagi, nggak mungkin kan? Nah berarti ada 10 komika per hari, ada 30 hari sebulan, berarti butuh 300 komika sebulan. Sekarang mari kita berhitung. Sebutin 300 komika yang kalau lu lihat ada di line up, lu pasti mau beli tiket. Dan itu baru bulan pertama. Masa bulan berikutnya ngulang? Habis itu bulan ketiganya ngulang lagi. Lama-lama orang pada nggak mau balik.
Kayak datang ke toko baju, udah beli baju, pas balik koleksinya kok nggak ada yang nambah. Gue mah udah beli ini waktu itu. Yang lain nggak suka. Dia pulang, dia balik lagi bulan depan. Lah kok bajunya nggak ada yang balik gitu? Nggak ada yang baru? Gue udah balik ini. Kayak gitu. Berarti kan bulan berikutnya harus 300 lagi tuh. 600. Sebutin 600 komika. Yang ketika lo sebut namanya, beli gitu. Sebutin. Susah kan? Itu baru Jakarta. Sekarang, masa cuma Jakarta yang punya comedy club di Indonesia? Masa Medan nggak punya? Masa Makassar nggak punya? Masa Samarinda nggak punya? Masa Pontianak nggak punya? Masa Jogja nggak punya? Ya nggak? Masa Bali nggak punya? Surabaya nggak punya? Jayapura nggak punya? Harus punya semua kan? Suatu hari nanti. Pertanyaannya, sebutin nama 300-600 komika di Surabaya, di Bali, di Jayapura yang cukup solid sehingga orang mau datang. Itulah kenapa comika itu penting. Karena mau nggak mau harus ada yang lakuin itu. Kalau ditanya, kami nggak sanggup sendiri. Makanya orang nggak percaya sama gue, tapi gue mendoakan Emily, HH Corp, RD, apapun itu, semua yang bergerak di bidang stand up comedy, semuanya. Karena nggak mungkin sendirian ini, nggak kejadian ini. Industrinya butuh didorong. Makanya kami selengkap itu. Tapi ketika kami membangun selengkap itu, pada saat yang bersamaan, ini susah. Ngebangun perusahaan yang ada manajemen, yang ada promotor event, yang ada platform digital, yang ada media, yang ada sekolah, yang ada merchandising, semuanya di dalam satu perusahaan. Nah, eksekusi itu yang susah dicuri. Kalau ide mungkin masih bisa diambil orang, tapi eksekusinya ini yang kemudian susah untuk dicuri. Bisa aja kalau ada orang duitnya nggak ada serinya gitu ya, misalkan Mark Zuckerberg bilang pengen bikin perusahaan kayak Comika, ya bisa aja. Tapi kan barrier to entry-nya tetap aja lebih tinggi daripada sekedar misalnya hanya Comika Media gitu. Kalau Comika Media berdiri sendiri, suatu hari misalnya jadi ada duit dan duitnya gede, orang bisa bilang, ya udah gue gampang lah bikin kayak gitu deh. Ayo Bran, kita bikin. Gampang barrier to entry-nya. Tapi ketika selengkap ini mungkin akan membuat orang berpikir, oke, ini agak lebih susah. Dan di luar itu, yang sebenarnya juga nggak bisa dicuri begitu saja, itu adalah brandnya, comikanya. Membangun brand, karena orang bisa aja bikin. Mereka bikin juga misalkan ada perusahaan namanya Wow Kocak ya, gitu. Nama perusahaannya, Wow Kocak ya. Terus persis gitu kayak Comika. Tapi baru gitu. Yang bikin nggak tahu siapa misalnya ya. Ya, pada dasarnya brandnya Comika kemudian akan membuat orang milih Comika daripada yang itu gitu misalnya. Terus ini ada satu lagi nih yang juga gue pelajarin, create new talent. Di N1 diceritain bahwa desainer mereka yang utama yang akhirnya pokoknya jadi waktu itu mereka mulainya dari kaos, terus mereka mulai bikin sepatu. Sepatu gagal era Stephen Marbury, terus mereka ninggalin tuh. Mereka sibuk ngurusin N1, jualan kaos gitu-gitu. Pas udah mulai gede lagi, mereka kemudian mulai jualan sepatu lagi. Tapi kali ini yang bertanggung jawab beda. Ada satu orang yang bertanggung jawab. Dan sejak orang itu megang, secara desain, wah unggulan lah. Itu orang saking suka sama pekerjaannya dia, sampai pindah ke Taiwan untuk ngurusin produksi. Nah, masalah di N1 muncul ketika ini orang capek dan berhenti. Ketika si orang ini berhenti, mereka nggak nemu desainer lain yang bisa bikin produk sepatu sebrilian dia. Disitulah gue diingatkan kembali bahwa tanggung jawab perusahaan adalah melahirkan talenta-talenta baru. Nah, ini sesuatu yang Comika sendiri sudah lakukan. Itu salah satu alasan terbesar kenapa gue turun dari jabatan gue. Dari CEO sendirian jadi CEO berdua dengan Angga Diandri. Karena gue tahu tidak boleh ada satupun manusia yang tak tergantikan. Bahwa dia punya dampak yang besar, oke, tapi nggak boleh ada yang tak tergantikan. Kalau nggak nanti lumpuh.
lumpuh. Kalau misalkan terlalu mengandalkan orang, lumpuh. Terlalu mengandalkan Panji, lumpuh. Nggak sehat. Itu salah satu masalah terbesar sebenarnya. Eranya gue, itu karena gue nya orangnya gemesan dan ya kasarnya saat itu gue LeBron James perusahaan ini. Semua gue take over. Promo gue take over, sosmed gue take over, strategi gue take over semuanya gue yang ngurusin. Tapi yang terjadi adalah kendati pun kami baik-baik aja secara performa, tapi di bawahnya gue nggak melakukan pelatihan yang baik. Itu salah satu komplain terbesar orang yang keluar dari Comika kemarin-kemarin. Pelatihan. Dicemplungin, nggak dilatih apa-apa, diomelin tiba-tiba. Di luar itu, selain gue senengnya take over, micromanaging dan segala macamnya, gue harus akuin ada banyak banget yang nggak gue pahami dari bisnis. Nggak paham gue, beneran nggak paham. Saking nggak pahamnya, gue tuh nggak ngeh sama kondisi keuangan. Baca gue, tapi gue nggak ngerti apa yang gue baca gitu, nggak gitu ngerti pajak, gitu-gitulah pokoknya. Dan gue pernah diingetin sama Rama, dia bilang lu mesti mikir. Waktu dia masuk pertama kali jadi komisaris, salah satu pertanyaan pertamanya adalah lu mesti mikir dan coba jawab pertanyaan ini. Kira-kira peran terbaik lu di Comika itu sebenarnya apa sih? Jangan-jangan bukan direktur. Jangan-jangan untuk memanfaatkan yang terbaik dari lu, bukan jadi direktur, ada yang lain. Dan dia benar. Karena gue sebagai direktur Comika tidak boleh tak tergantikan. Nggak boleh. Nggak sehat. Masa gue selamanya megang perusahaan? Emang ini apaan? Orde Baru. Gue mulu yang mimpin. Nggak mungkin. Nggak boleh kayak gitu. Ini juga bukan perusahaan keluarga. Ini bukan sesuatu yang akan gue turunkan ke anak-anak gue. Enggak. Comika tuh punya ambisi untuk jadi perusahaan yang besar gitu. Usianya lebih panjang daripada usia yang mendirikannya gue. Beneran ini. Karena tadi yang seperti yang lo lihat, atau yang gue diceritain, kebutuhan Comika untuk memajukan industri stand up comedy itu gede banget. Lu masih jauh banget jaraknya. Masih panjang perjalanannya. Nggak mungkin sepanjang umur gue. Pasti dilanjutin sama orang lain. Dan itu berarti gue nih nggak boleh tak tergantikan. Bahkan gue harus mulai belajar untuk mencari orang untuk menggantikan dan membimbing orang yang menggantikan. Dan nanti orang yang menggantikan akan membimbing orang seterusnya dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Makanya setelah mengamati kemampuan terbaik gue di mana, oh ya udah bener. Sebagai direktur, gue tuh bisa tergantikan dan harus tergantikan. Tapi sebagai komika, posisi gue lebih nggak tergantikan. Kalau dipikir-pikir gitu ya. Kayak misalnya gini. Kalau misalkan kita tahu di Amerika sini ada Jokowi orang Filipina, Ronnie Cheng orang Malaysia. Terus kita berharap ada orang lain di Indonesia juga yang memulai kayak gitunya. Bukan untuk jadi Ronnie Cheng, bukan untuk jadi Jokowi. Tapi untuk jadi pendahulunya, kayak pendahulunya Jokowi dan pendahulunya Ronnie Cheng. Karena Ronnie dan Jokowi bisa kayak gitu kan karena ada komika Malaysia dan komika Filipina sebelumnya. So kalau ditanya-tanya siapa tuh yang bisa dan mau? Toleh kanan, toleh kiri, jawabannya gue. Ada yang bisa, tapi nggak mau. Radit bisa, duitnya ada. Tapi dia nggak mau pada gue tanya. Banyak juga yang mau tapi nggak bisa. Apakah dia punya modal kapital yang cukup kuat untuk kemudian pindah ke sini, nggak ada penghasilan karena butuh waktu untuk ngembangin stand up, butuh tempat untuk tinggal dan segala macamnya. Duitnya ada nggak orang-orang ini? Jadi di Comika gue bisa dan harus tergantikan, di stand up gue nggak tergantikan. Pada saat yang bersamaan kehadiran gue di sini akan bawa dampak yang sangat positif untuk perusahaan. Karena kita akan ngurus izin, kami akan ngurus izin usaha di sini. Sehingga kami bisa buka jaringan dengan komika New York untuk bawa ke sini. Gue lebih dekat daripada siapapun komika lain di Indonesia kepada orang-orang. Secara jarak ya, lebih dekat. Mungkin nggak ke Jerry Seinfeld dan Louis C.K. walaupun mereka tinggal di New York. Tapi lebih dekat ke Sam Morril, Andrew Schulz, Mark Norman, lebih dekat ke mereka.
Itu baru satu, belum soal merchandising. Karena gue pakai barang fisikal mulu, selalu dibilang, beli di mana sih lu? Oh ini merek gue sendiri di Indonesia. Keren bro, gitu. Orang sini ngomong gitu. Dan seminimal-minimalnya, si Comika Management sih punya semacam bragging rights ya. Karena saat ini di antara seluruh manajemen stand up comedy di Indonesia, cuman Comika Management yang punya perwakilan yang karirnya sedang dibangun di New York gitu. It's for better or worse, it is a competitive advantage gitu. Ketemu sama orang ketika bilang soal manajemen, ya kita punya 10 komika saat ini dan salah satunya lagi berkarya di New York. Oh, si Panji tuh talentnya lu gitu. Nah jadi salah satunya adalah dengan justru mencopot jabatan gue dan digantikan ke Toro, dan justru sejak Angga Diandri jadi co-CEO, ada head of HR, tadinya nggak ada tuh. Ada departemen-departemen baru dan orang-orang baru, dan memang tetap masalahnya adalah pertumbuhannya, growth ya. Tapi jadinya peran-peran yang tadinya gue ambil semuanya, jadi justru didelegasikan dengan benar kepada orang-orang. Dan orang-orang ini adalah pemimpin-pemimpin di departemennya sendiri dengan harapan mereka akan naikin orang ke atas. Dan itulah kenapa per tahun ini salah satu yang sangat kerasa di Comika adalah banyak belajarnya, banyak sekolahnya. Sepanjang tahun ada kelas branding, sepanjang tahun ada kelas stand up comedy. Karena nggak semua orang yang di Comika tuh ngerti stand up kan. Bukan orang komika gitu, bukan anak komunitas, tapi kan mereka harus tahu. Kan mereka kerja di industri ini, masa nggak ngerti apa-apa gitu kan, nggak mungkin. Malu juga nih gue kalau misalkan ada karyawannya Comika masih ngomong stand-upper. Ya, stand-upper gitu. Malu juga gue. Malu juga kalau misalkan ada karyawan Comika nggak kenal Ernest Prakasa gitu. Malu juga gue. Atau kenalnya Ernest Prakasa adalah seorang sutradara tapi nggak tahu kalau dia founder Stand Up Indo. Malu juga loh gue. Ada itu, terus udah gitu dari HR berdasarkan request gue akan dijalanin sesuatu namanya outside in. Artinya setiap kepala departemen secara berkala ngajak orang luar untuk ke departemennya dia untuk sharing. Jadi misalnya Comika Space. Comika Space itu tim support yang bikin semua yang kaitannya sama produksi. Comika Space misalnya outside ini bawa Joko Anwar, cerita soal filmmaking gitu. Yang mana memang nggak ada hubungannya ya. Comika kan nggak core-nya bukan di film. Tapi bukan berarti nggak ada yang bisa dipelajarin kan. Dari hal-hal teknis kayak reki gitu misalnya, apa yang dilakukan ketika reki, hal-hal teknis kayak storyboarding gitu-gitu kan mungkin mereka bisa pelajari juga gitu. Atau mungkin misalnya tim artnya Comika, kemudian misalnya outside in-nya tuh dia ngajak Abeng Alter cerita soal berkesenian, itu kan outside in juga. Nah dengan itu setiap kepala tim itu juga punya tanggung jawab untuk ningkatin kapasitas orang yang ada di bawahnya dia. Karena talent harus terus ditumbuh kembangkan. Dan itu yang terjadi di Comika sekarang. Terus satu lagi adalah hati-hati dengan investasi dari luar. Atau ketika buyout, lebih tepatnya buyout kalau dalam konteksnya N1. Gara-gara Nike kemudian main ke streetball, terus desainer utamanya cabut, terus ada permasalahan dengan pemain streetballnya yang merasa dia tidak diperlakukan dengan adil, nanti gue ceritain. Akhirnya N1 mulai goyang. Pendiri-pendirinya mikir, mumpung perusahaan kita nilainya masih gede, mending jual sekarang sebelum bubar. Akhirnya dijual tuh perusahaan. Dijual ke perusahaan lain. Setelah itu semuanya berubah. Semuanya berubah. Termasuk mereka manggilin nih pemain-pemain streetballer, kasih tahu, guys, gue mau kasih tahu perusahaan ini dibeli. Kedepannya akan beda banget. Dan bener beda banget. Udah gak ada lagi tuh N1 streetball tuh udah gak ada. Dan jadi kasihan.
Nah, gue nih tahu bahwa Comika tuh nggak buka investment kan, nggak mungkin. Karena ini cita-citanya ya. Untuk saat ini sih kami masih istilahnya bootstrapping ya. Semua yang kami kerjakan tuh dari duit kami sendiri. Tapi tidak menutup kemungkinan buka investment. Itulah kenapa ada komisaris kan, ada orang masuk, gue kasih saham kan harapannya juga karena dia bisa dapat duit dari situ kan. Dan untuk itu kan berarti guanya mesti berbagi saham gitu sama orang lain. Saham gue dikurangin untuk jadi sahamnya orang gitu, jadi dilute gitu. Itu akan terjadi karena ya kayak yang tadi gue bilang, cita-citanya besar sekali. Comika itu kan misinya kan komika hidup dari karya. Bukan komika Jakarta hidup dari karya. Komika hidup dari karya itu janjinya. Itu cita-citanya. Nah makanya kami harus bertanggung jawab dengan janji tersebut dan mesti nyari cara untuk bisa tumbuh terus. Makanya Comika tuh tahu bahwa antara jadi go public atau buka outside investment itu adalah pilihan yang akan terjadi. Dan untuk itu kami secara keuangan mesti beres, karena udah pasti akan diaudit, makanya soal pajak kami nggak ada main-main. Kemarin baru aja ada pembahasan soal pajak progresif. Udah nggak mungkin main-main lah. Ini mesti benar, jadi perusahaan tuh mesti benar, mesti taat, dan mungkin ada yang jadi nggak suka ya kerja di Comika jadi, kok jadi berubah gini sih, kok jadi kayak ketat banget, jadi rigid banget aturannya, ya karena memang itu dibutuhkan kalau menjadi besar. Jadi ya itu resikonya. Cuman outside investment itu mungkin terjadi, tapi salah satu yang pengen gue bener-bener establish adalah orang untuk bener-bener tahu Comika itu sebenarnya seperti apa sebelum dia kemudian naruh duitnya di Comika. Karena kalau dia nggak ngerti apa-apa, ini yang gue khawatirin, ini skenario yang gue khawatirin. Biasanya investor nih, ketika ketemu sama bisnis dan bisnis ini butuh investment, dia nanya, oke, gimana report lo, gimana keuangan dan segala macam, terus dia nanya sebenarnya masalah yang lo berusaha untuk selesaikan apa? Masalah di konsumen yang lo berusaha untuk selesaikan. Jawabannya nggak mudah gitu, karena sebenarnya kami mencoba untuk bukan menyelesaikan masalah di konsumen, menyelesaikan masalah di supplier gitu, membuat Comika hidup dari karya. Pada saat yang bersamaan, konsekuensinya adalah memberikan masyarakat suguhan komedi yang berkualitas. Karena hanya dengan itu mereka mau bayar, merasa layak gitu, dan mau bayar lagi dan mau bayar terus, sehingga ada keberlanjutan pemasukan kepada si Comika. Jadi mau nggak mau emang brand Comika kan itu peduli Comika, peduli penontonnya Comika. Emang itu brandnya. Karena itu nyambung semua, itu kayak yin yang gitu. Nggak mungkin lu peduli penontonnya, nggak peduli Comika. Nggak mungkin. Nggak mungkin juga lu peduli Comika tanpa peduli penontonnya, nggak mungkin. Udah pasti nyambung gitu. Nah tapi kalau misalkan ada orang masuk kemudian bilang, sebenarnya ya setelah gue pikir-pikir, ini apa nih? Ini sebenarnya biaya doang, ini biaya, ini duitnya masih kecil. Sebenarnya ini aja udah gitu. Ada yang bertahan cuma 1 dan 2 bisnis unit. Padahal yang lain-lain itu kan ada untuk membantu satu Comika ini bisa mandiri gitu, dan untuk memajukan industri. Si investor bilang, gue mah nggak ada urusan sama memajukan industri, gue mah nggak ada tanggung jawab sama Comika, gue mah bisnis di sini. Bisnis mah biaya-biaya nggak perlu buangin. Nah yang penting-penting yang memang produk market fit-nya udah oke, terus kelihatan emang dibutuhkan, ada masalah di konsumen yang diselesaikan, nah udah ini kita fokus ini aja. Dan gue bertanya, terus gimana caranya Comika hidup dari karya kalau nggak ada unit-unit bisnis yang lain? Gimana caranya gue bisa memajukan industrinya? Kata investor, gue mah nggak ada urusan. Itu yang gue khawatirin. Emang perusahaan aneh Comika nih, agak-agak kayak yayasan kelakuannya. Karena yang terjadi pada N1 adalah ketika outside investment itu masuk, semuanya berubah. Benar-benar nggak ada N1 streetball. Bahkan lu nggak, apa produk baru N1 coba? Nggak ada yang tahu. Sekarang brandnya masih ada, tapi udah pindah-pindah kepemilikan tuh perusahaannya. Dan itu yang gue tidak inginkan terjadi di Comika. Nah, terakhirnya yang gue pelajarin adalah ketika kita tahu ada banyak orang yang hidupnya berubah karena kita,
tanggung jawab kita adalah menjaga mimpi mereka untuk tetap nyala. Kalau nonton N1 lu tahu bahwa bagian yang paling sedih adalah ketika si streetball ini kemudian yang tadinya terkenal masuk TV dan segala macam terus akhirnya jadi pengangguran dan bukan jadi siapa-siapa gitu. Awalnya gara-gara streetballer ini merasa diperlakukan tidak adil. Streetballer ini kan bisa ngitung. Mereka nggak pintar, tapi juga mereka nggak tolol-tolol banget gitu. Mereka tahu ada banyak duit yang masuk karena mereka. Muka gue dipakai di iklan dan segala macamnya. Tapi kok duit gue segini doang gitu. Habis itu pas kita lagi tur, bis gue makannya pizza. Anjing lu makannya steak semua nih. Orang-orang perusahaan N1. Lalu makan itu kan duit dari gue, katanya gitu. Ada satu waktu di mana pemain N1-nya bawa pizza dilempar ke karyawan N1. Lu makan nih pizza gitu. Gue juga harusnya makan steak kayak lu pada gitu. Intinya sih isunya itu adalah ketidakadilan. Menurut si pemain streetballer. Kalau dari pantauan gue sih sebenarnya intinya komunikasi. Dan mungkin streetballernya juga jadi salah satunya namanya Rafer Alston. Dia bilang kayak gini. Kalau lu nggak suka sama angka yang diberikan kepada lu, jadi intinya gini. Jadi ada begitu banyak pemain streetball kan, harganya itu beda-beda. Jadi mereka awalnya tuh tahu gara-gara, loh kok lu dibayar sekian, gue dibayar sekian, kok kita bayarnya nggak sama? Kita kan satu angkatan. Sebelum ada lu kan udah ada gue duluan. Yang kayak gitu-gitu tuh. Yang tertinggi itu hot sauce, sama kalau nggak salah skip to Milo, Rafer Alston. Terus kan ada disparitas harga, terus mereka jadi berantem, terus merasa nggak diperlakukan adil. Terus sebenarnya Rafer Alston ngomong gini, sebenarnya ketika lu ditawarin harga, ya lu kan bisa nego. Kalau nggak suka bilang, jangan terus yang, ya gue baru segini doang nih, ya udahlah gitu. Jangan kayak gitu, kata Rafer Alston. Kalau lu suka sama angkanya, lu ambil. Kalau lu nggak suka angkanya dan lu ambil, ya jangan komplain, kan lu udah ngambil gitu, kata si Rafer Alston. Si hot sauce, datang-datang udah bawa manajer yang memberantemin gitu. Padahal manajernya siapa namanya hot sauce itu datangnya dari N1 juga, dari semua streetball yang terjadi ini juga. Tapi di nego akhirnya si hot sauce jadinya gajinya paling tinggi. Tapi itu kan dari sisinya N1-nya juga bilang, ya tapi kan sebenarnya adil juga kalau misalkan kan nggak semua orang harganya sama. Kan ada yang kemampuannya lebih tinggi dalam menarik penonton, dia paling terkenal, dia lebih bankable istilahnya, lebih bisa menghasilkan uang. Jadi kan adil-adil aja gitu. Ya kalau dipikir-pikir, walaupun sama-sama di tim N1, kalau ada yang mainnya jelek berharap di gajinya sama dengan skip to Milo sih sebenarnya aneh juga. Tapi sebenarnya poinnya sebenarnya tuh ngobrolnya. Nggak ada ngobrolnya, nggak ada obrolan gitu. Adanya marah-marah dan ngomong di belakang yang kayak gitu-gitu. Di luar memang N1-nya tidak berlaku adil gitu. N1-nya bukan cuma masalah harga ya, masalah ya gue ngelihat atlet-atlet mereka dikasih makan pizza, terus udah gitu bos-bosnya pada makan steak. Gue juga di satu rombongan, satu tur gitu, gue juga ngerasa wah nggak bener nih gitu. Dan akhirnya mereka jadi ribet gitu, gonjang-ganjing itu, ditambah tadi Nike masuk ke streetball, ditambah desainernya keluar, tiba-tiba dikabarin dijual perusahaannya. Wah, habis itu udah bubar. Sedih banget dah pokoknya, sedih banget. Nah, gue mikirin komika-komika yang bermitra dengan Comika. Adil sama komika-komika itu penting sekali buat gue. Bukan cuman karena baik untuk cita-cita perusahaannya, yaitu komika hidup dari karya. Bukan cuman itu, bukan cuman karena idealisme, tapi juga untuk bisnis. Berlaku adil sama komika. Bagi Comika, itu penting dalam bisnisnya Comika.
penting untuk ideologinya Comika. Ideologinya Comika adalah komika hidup dari karya. Jadi kita mesti adil sama komika gitu. Tapi untuk bisnis juga, karena kalau lu nggak adil sama komika-komikanya, mana ada komika yang mau bermitra sama Comika? Gue pernah cerita tuh di apa ya, waktu itu gue pernah bikin video panjang banget tentang sejarah stand up komedi waktu itu dalam rangka ulang tahun stand up Indo. Dulu tuh ada komedi klub di New York yang sekarang udah bubar. Bubarnya gara-gara mereka nggak berlaku adil ke komikanya. Waktu itu stand up lagi terkenal-terkenalnya di era 70-an akhir, 80-an awal, lagi meledak ledakan pertamanya. Terus ada komedi klub nggak mau bayar talent. Terus komikanya nanya, lu penonton banyak banget, bayar kayak gue. Terus kata komedi klubnya, apaan lu? Lu butuh gue. Lu kan manggung di sini karena lu tahu itu ada orang-orang TV, guest booker dari komedi klub lain pada nonton juga, orang-orang talent dari TV-TV lain pada nonton juga. Kan kalau misalkan lu manggung di sini lucu, lu dapat job dari mereka, lu yang butuh gitu. Terus komikanya awalnya ngerasa, iya kali ya, mungkin gue yang butuh, tapi kan gue juga butuh makan gitu. Adalah ceritanya panjang banget sampai ada yang bunuh diri, wah gila banget lah. Sampai akhirnya di New York ada seorang komedian yang tadinya mau masuk ke komedi club tersebut, akhirnya nggak jadi manggung karena dia kena tendang gitu, kena tendang atas dua alasan utama. Pertama, kalau mau manggung di sini, katanya si comedy club, bawa beat yang solid-solid aja. Ini penontonnya penonton terkenal nih. Tapi kan semua komedian kan beat solidnya kan datang dari eksperimen. Komedian-komedian ini nggak punya orang untuk bereksperimen. Udah gitu, dia yang udah ada di daftar, harusnya manggung, tiba-tiba ada Robin Williams datang atau Richard Pryor, terus tiba-tiba manggung dia kepental. Nah, namanya Bill Grandfest nih, komikanya nih yang mau ke sana. Kesel, dia balik, dalam perjalanan balik di McDougal Street, dia ngeliat ada basement kebuka. Terus dia masuk gitu, bawa pesing, terus bilang, ini sebenarnya ukuran cocok nih untuk jadi comedy club. Dia naik, karena bentuknya begini kan. Ini basement, terus ini ada tangga, lagi ke restoran. Dia samperin restorannya, bilang, di bawah kosong, nggak lu pakai? Nggak saya pakai. Boleh saya pakai untuk ngebangun comedy club nggak? Dan itu adalah kelahiran Comedy Cellar. Ketika Bill Grandfest yang adalah komika bikin comedy club, dia kemudian memperlakukan komikanya dengan lebih adil, dibayar. Walaupun memang duitnya nggak gede-gede banget, tapi ada duitnya. Karena emang itu yang adil gitu. Comika juga bukan perusahaan kayak Mahaka Sport gitu ya. Comika juga masih kecil, nggak bisa bayar langsung gede-gedean, matematikanya juga nggak masuk akal. Tapi ketika matematikanya masuk akal, ya berlakukan yang masuk akal gitu. Yang adil ke komikanya, itu dia poinnya. Dan di atasnya kan ada olive tree itu, ada restoran, selalu ada meja kosong yang hanya boleh diisi sama si yang akan manggung. Pokoknya makan minum gratis di situ. Karena tempatnya adil sama komikanya, pindahlah nih komika-komika yang diperlakukan tidak adil oleh comedy club itu ke Comedy Cellar dan ke comedy club lain yang memutuskan untuk berlaku adil sama komika. Akhirnya comedy club yang nggak adil itu sekarang udah tutup. Jadi berlaku adil ke komika, sebagaimana harusnya N1 berlaku adil ke streetballer, adalah sesuatu yang wajib, bukan karena ideologi saja, tapi juga karena bisnis. Itulah kenapa, balik ke poin gue yang tadi sebelumnya, di setiap unit, itu idealnya tuh ada satu komika di situ. Karena dia adalah stakeholder. Perannya dia di situ adalah juga untuk menguping, untuk memastikan setiap pembicaraan-pembicaraan yang dilakukan di dalam comika, atas nama komika, dilakukan dengan adil. Nggak boleh tuh ada yang kayak, biarin aja kan dia nggak tahu. Sebenarnya kan duitnya gede, jadi dapatnya segini aja. Ini nanti kita pakai untuk mabuk-mabukan dan beli bala-bala. Nggak bisa kayak gitu, karena ada satu komika yang, lu lupa gue komika juga. Nah gitu. Karena kasihan, ada banyak orang-orang yang karena stand up itu hidupnya udah berubah. Kalau komika nggak bisa bantu mereka, sayang sekali, sedih. Makanya salah satu chip on my shoulder tuh itu, kalau orang pengen jadi sesuatu bisa, nah itu yang gue pengen gitu. Panjang sekali video ini, rendernya gimana nggak tahu gue. Terima kasih banyak udah mendengarkan, moga-moga ada manfaatnya. Nanti gue akan balik lagi untuk ceritain apa kabar Comika.
Mungkin gue akan ngobrol sama Angga Diandri, dan lu bisa taruh pertanyaan di kolom komentar, lu mau nanya apa sama gue atau sama Angga Diandri terkait Comika, nanti kami coba bacain dan kami coba jawab. Untuk sekarang, inilah kabarnya Comika. Thank you. Terima kasih banyak udah nonton video ini sampai akhir. Mau mengingatkan saja bahwa seluruh video gue stand up di New York City bisa lu akses dengan menjadi member YouTube gue. Ada 3 level, ada yang Rp30.000, Rp125.000, ada yang Rp1,5 juta, masing-masing punya manfaat sendiri-sendiri. Tapi yang pasti, dari yang Rp30.000, lu udah bisa akses semua video stand up gue di New York City tanpa disensor, tanpa dipotong, termasuk video-video yang sebelumnya. Terima kasih sekali lagi.